Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad Ramadan di channel Generasi Berakhlak. Pada video kali ini saya ingin memberikan pesan buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana pentingnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Oke, jadi tema pada video kali ini adalah pesan buat saya, pesan buat kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yang tentunya yang muslim, yang beriman kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kita berpikir bahwasanya ibadah itu hanya sekedar melaksanakan perintah sholat, berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Itu memang benar dan sangat benar. Karena di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Tuhan sekalian alam. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka beribadahlah kepadaku. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat. Jadi memang poin yang paling penting adalah kita selaku umat manusia, tentunya umat Islam, ya, yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari 5 waktu melaksanakan ibadah sholat. Jadi memang yang sangat penting itu adalah kita melaksanakan perintah sholat dengan tepat waktu. Tapi kadangkala karena kita kesibukan bekerja, kesibukan berbisnis, berusaha, berdagang, dan hal-hal lainnya, kita kadang suka melalaikan sholat. Bahkan tidak jarang dan tidak tidak heran ketika orang saking sibuknya itu meninggalkan, bahkan sengaja meninggalkan sholat. Memang ketika bekerja itu adalah ibadah, ya. Bekerja itu adalah mencari rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mana mereka itu sudah sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga tentunya mencari nafkah dengan cara bekerja, berdagang, dan usaha-usaha lainnya itu memang sangat menjadi poin penting demi menafkahi keluarga. Tetapi coba kita bayangkan, sesibuk-sibuknya kita kerja, kita lembur setiap hari, dari Senin sampai Jumat, bekerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, bahkan sampai ada istilah itu angkatan 45, berangkat jam 4 pagi, pulang jam 5 sore. Ada juga angkatan 56, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 6 sore, dan lain-lain sebagainya. Dan ada yang berangkat malam, pulang pagi, terus setiap hari dari Senin sampai Jumat. Bahkan hari libur pun tetap masih masuk bekerja, yaitu dengan bekerja tambahan alias lembur.
Tetapi banyak dari kita gitu, terutama saya pribadi sebenarnya, saya sebenarnya sedang menasihati diri saya gitu. Kita bekerja setiap hari sampai lupa waktu, sampai kita melalaikan sholat. Apa yang kita cari di dunia ini sebenarnya? Oke lah, kita bekerja demi menafkahi keluarga. Tetapi ibadah yang paling pokok yaitu sholat 5 waktu kita tinggalkan. Padahal setiap perusahaan pasti memberikan waktu istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan bahkan ada juga perusahaan yang memang menyesuaikan waktu sholat. Jadi istirahatnya itu menyesuaikan waktu azan. Jadi ketika azan, perusahaan berhenti sejenak untuk karyawannya melaksanakan ibadah sholat. Tetapi kita sebagai karyawan terkadang suka lupa bahwa itu adalah nikmat. Waktu istirahat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah lewat perusahaan agar supaya kita beribadah sholat. Tetapi entah kenapa kok kita tidak mau melaksanakan sholat, sengaja meninggalkan sholat dengan alasan capek, dengan alasan lelah, dengan alasan dan lain dan sebagainya. Bahkan kalau kita belajar ilmu tasawuf, bahwasanya segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, apakah itu permainan, apakah itu pekerjaan, apakah itu perdagangan, usaha dan lain sebagainya, melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, maka hukumnya haram. Artinya, apa yang kita kerjakan itu justru malah membuat kita berdosa. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita diberikan waktu oleh perusahaan untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi kita malah tidak sholat, kita malah lebih asik ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kerja, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya, seperti ngopi, ngerokok, terus game online dan lain sebagainya. Padahal itu adalah waktu yang diberikan perusahaan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka bagaimana hukumnya ketika kita bekerja dan kita melalaikan sholat? Maka pekerjaan kita itu adalah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan itu akan menjadi haram, pekerjaan itu akan menjadi tidak berkah. Makanya kenapa banyak orang yang merasa gajinya besar, apakah itu seorang operator, seorang pimpinan perusahaan, seorang leader, seorang manajer, ketika dia mendapatkan gaji yang besar, ketika dia mendapatkan gaji yang banyak, tetapi kok merasa tidak cukup gitu, merasa kurang. Padahal secara nominal angka gajinya lumayan besar. Karena dia meninggalkan sholat, dia melalaikan ibadah sholat, dia melalaikan ibadah-ibadah yang lainnya, itulah yang menyebabkan gajinya atau penghasilannya itu tidak berkah. Dan berapa banyak juga orang yang gajinya hanya sedikit, ya, para pedagang yang hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Tetapi ketika ada panggilan sholat, ketika ada panggilan Allah, panggilan azan, mereka langsung melaksanakan ibadah sholat. Maka rezeki yang dia dapat akan menjadi berkah. Berkah itu kan artinya aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apakah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang lain. Jadi jangan berarti bahwasanya ketika kita memiliki gaji besar itu merasa cukup, belum tentu. Dan juga ketika kita mendapatkan penghasilan yang sedikit, belum tentu kurang. Artinya segala sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan buat kita, ketika itu Allah bilang cukup, ya cukup. Ketika Allah bilang kurang, ya kurang. Jangan sampai karena perkara kita meninggalkan sholat, menyebabkan semua aktivitas kita menjadi haram, menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ya, kecuali bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sementara, hanya sekitar 60-70 tahun. Lantas, bekal apa yang akan kita dapat ketika kita ingin berpulang ke alam akhirat, berpulang ke kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya? Kalau saya boleh menganalogikan seperti ini. Ketika musim Lebaran, Idul Fitri, momen-momen Lebaran, pastinya banyak dari kita semua, termasuk saya pribadi,
itu ada tradisi yang namanya mudik atau pulang kampung. Yang namanya orang mudik atau pulang kampung atau berpergian kemanapun, pasti dia tidak akan berani ketika dia tidak memiliki biaya atau ongkos atau perbekalan untuk dia di sana, untuk persiapan dia di sana, makan dan lain-lain sebagainya. Dan nggak mungkin orang pulang kampung itu nekat, tidak bawa apa-apa, tidak mungkin. Bahkan kalau misalkan kita tanya kepada seorang ketika lebaran tidak pulang kampung, ya bagi yang punya kampung, kenapa nggak pulang kampung? Nggak punya bekal, nggak punya ongkos, nggak punya uang dan lain sebagainya. Nah, dari analogi itu kita bisa membayangkan ketika orang tidak berani pulang kampung, ya ke kampungnya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya itu, menganggap ketika tidak punya bekal tidak berani pulang kampung. Karena apa? Di sana mungkin malu dengan keluarga, tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa menyenangkan keluarga dan lain-lain sebagainya. Hal itu sama seperti kita di dunia ini ketika ingin pulang ke kampung akhirat. Bekal apa yang kita bawa? Kalau kita nggak punya bekal, lantas apa yang akan menjadi penolong kita di akhirat? Pasti Allah akan menagih, Allah akan meminta setiap amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Kalau kita tidak punya amal ibadah, ya apalagi bagi kita yang sering meninggalkan sholat, lantas amal ibadah apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal ibadahnya baik, jika sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadahnya akan bagus. Tetapi ketika sholatnya aja berantakan, sholatnya banyak yang ditinggalkan, sholatnya banyak yang sengaja dilalaikan, maka seluruh amal ibadah kita, seluruh kebaikan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika kita sudah meninggal dunia, kita baru menyesali bahwasanya itu dunia itu hanya sementara. Lantas si mayit tersebut ingin meminta waktu sebentar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa kata malaikat? Bahwasanya waktu di dunia Anda sudah habis. Waktu kamu untuk beribadah sudah habis. Dan saatnya sekarang adalah waktu perhitungan, waktu hari pembalasan. Tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, mari sama-sama kita introspeksi diri, muhasabah diri kita. Apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Jangan sampai pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu surga yang paling banyak dimasuki dan mudah dimasuki oleh umat Islam adalah pintu surga, yaitu lewat amal ibadah sholat. Sekarang kalau misalkan kita nggak bisa masuk surga lewat ibadah sholat, lantas kita mau masuk surga lewat pintu yang mana? Gitu. Karena pintu surga lewat amal ibadah sholat adalah pintu yang paling mudah kita masuki. Karena apa? Kita setiap hari itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa masuk surga lewat amal ibadah sholat, lantas kita mau masuk pintu surga lewat mana gitu. Saya berharap kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, untuk perkara sholat, jangan sampai sekali kita tinggalkan. Jangan sampai sekali kita lalaikan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang melalaikan waktu sholat. Kadang dia lupa, kadang dia sengaja meninggalkan, kadang dia mengulur-ngulur waktu, kadang dia tidak khusyuk dalam beribadah. Jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari. Mungkin kita merasa enak, kita merasa sudah hebat, kita sudah merasa memiliki harta, sudah merasa memiliki jabatan, sudah merasa memiliki kehidupan yang enak, sehingga kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Jangan seperti itu. Hati-hati bahwasanya orang yang merasa berpikiran seperti itu, karena tidak sholat saja dia sudah merasakan kenikmatan dunia, hati-hati, itu namanya istidraj. Artinya Allah sedang menyiksa dia di dunia, sengaja mengulur-ngulur waktu agar dia semakin lupa kepada Allah. Tapi ingat, ketika di akhirat, ketika di alam kubur, akan mendapatkan balasan yang sangat pedih.
balasan yang sangat sadis. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Dan malaikat itu tidak sekali-kali berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita betapa dahsyatnya siksaan api neraka di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka tersebut. Bahkan api neraka itu, siksa di neraka itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, sama dengan 1 detiknya itu 48 hari. Coba kita bayangkan begitu luar biasa dahsyatnya siksaan api neraka. Dan seringan-ringannya siksa di dalam neraka adalah kita disuruh berdiri di atas batu yang sangat panas sampai otak kita mendidih. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, lewat video yang sangat singkat ini, saya mengajak dan mengingatkan untuk saya pribadi dan kita semua dimanapun kita berada, yuk sama-sama kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita melaksanakan perintah Allah, minimal kita menjalankan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah pondasi agama, sholat itu adalah tameng buat kita untuk senantiasa jauh dari perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar jika sholatnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhkan daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.